Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak dosen mata kuliah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena beliaulah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan diskusi online kita pada pagi hari ini. Kemudian sholawat berserta salam selalu kita curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Sari Putri Rahmadani dari kelompok ketiga mata kuliah strategi pemasaran selaku pemateri pertama. Langsung saja akan menyampaikan materi kami, yaitu konsep inti pemasaran. Sini yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Konsep yang paling mendasar yang melandasi pemasaran itu adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan. Kenapa? Seseorang merasa butuh sepatu baru karena orang tersebut merasa kekurangan sepatu yang baru. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan memiliki tingkatan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Di antaranya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan terhadap penghargaan atau kebanggaan, kebutuhan akan mengekspresikan diri. Kemudian keinginan. Keinginan adalah hasrat terhadap sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Keinginan akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan karakteristik individu seseorang. Contohnya saja, pada saat seseorang merasa lapar, tentu muncul kebutuhan akan makanan. Namun makanan seperti apa yang mereka inginkan? Ada yang menginginkan, mungkin ada yang menginginkan nasi beserta lauk pauk, mungkin ada yang menginginkan roti, ada yang menginginkan hamburger, dan masih banyak lagi yang lainnya. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Namun sumber-sumber yang ingin diperolehnya lah yang terbatas. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk memperoleh keinginan yang optimal dengan sumber daya yang ada. Keinginan yang disertai daya beli yang cukup dinamakan permintaan. Di dalam ilmu ekonomi mikro, singkat saja, adapun permintaan itu adalah jumlah produk yang pada tingkatan harga tertentu yang konsumen bersedia untuk membelinya. Kemudian poin yang kedua ialah produk. Apa itu produk? Kebanyakan mungkin orang berpikir bahwa produk itu adalah barang. Bagaimana? Barang itu sih memang produk, tetapi produk itu lebih luas lagi jangkauannya. Adapun produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar sudah tentu barang. Suatu manfaat atau tindakan yang berguna juga bisa ditawarkan. Contohnya saja, keahlian seseorang menjahit, keahlian seorang dokter dalam mendiagnosa penyakit, itu dinamakan jasa. Jadi jasa juga termasuk produk. Jadi produk dapat mencakup barang, jasa, tempat, organisasi, ide. Poin yang ketiga ialah nilai dan kepuasan. Ada berbagai produk yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk menghilangkan rasa lapar. Terdapat berbagai jenis makanan
Makanan yang dipilih itu ialah makanan yang sesuai dengan selera dan terjangkau oleh daya beli. Setiap makanan memiliki kemampuan tertentu untuk menghilangkan rasa lapar. Dengan demikian pula, setiap produk memiliki sejumlah manfaat ataupun keinginan. Nilai dari suatu produk memiliki sejumlah manfaat atau keinginan. Nilai dari suatu produk adalah manfaat total dari produk. Kepuasan adalah pernyataan perasaan setelah membandingkan harapan terhadap produk sebelum membeli dan kenyataan yang dialami setelah menggunakan atau mengkonsumsi produk. Poin yang keempat adalah pertukaran transaksi dan hubungan. Pemasaran timbul saat seseorang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan pertukaran. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Pertukaran merupakan proses dan bukan kejadian sesaat. Masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarahkan pada suatu persetujuan. Jika persetujuan tercapai, maka disebut transaksi. Transaksi merupakan pertukaran nilai antara dua pihak. Untuk kelancaran dari transaksi, maka hubungan yang baik dan saling percaya antara pelanggan dan distributor, penyalur, dan pemasok akan membangun suatu iklan ekonomi, teknis, dan sosial yang kuat dengan mitranya, sehingga transaksi tidak perlu dinegosiasikan setiap kali, tetapi sudah menjadi hal yang rutin. Hal ini dapat dicapai dengan menjanjikan serta menyerahkan mutu produk, pelayanan, dan harga yang wajar secara kesinambungan. Selanjutnya, pasar. Pasar itu untuk menunjukkan pada sejumlah pembeli dan penjual melakukan transaksi pada suatu produk. Poin selanjutnya yaitu pemasaran dan pemasaran. Pemasaran adalah keinginan manusia dalam hubungannya dengan pasar. Pemasaran maksudnya bekerja dengan pasar untuk mewujudkan transaksi yang mungkin terjadi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah orang yang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai untuk itu. Kalau satu pihak lebih aktif mencari pertukaran daripada pihak lain, maka pihak pertama adalah pemasar dan pihak kedua adalah calon pembeli. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Handayani. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas mengenai manajemen pemasaran, yaitu bagian yang B ataupun bagian yang kedua. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai dari definisi pemasaran. Pemasaran di sini adalah suatu proses membuat individu ataupun kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain dengan skala kegiatan yang menyangkut dari pihak produsen hingga pihak ke konsumen. Kita lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu dari Asosiasi Amerika Serikat mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan menguntungkan para pemegang saham.
Baik, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran diartikan sebagai suatu seni ataupun ilmu dalam memilih pasar mana yang tepat ataupun sasaran mana yang tepat untuk mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan. Setelah di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu mengenai peranan pemasaran. Nah, apa saja sih peranan pemasaran di sini? Yang pertama yaitu peranan pemasaran bukan hanya untuk menawarkan jasa ataupun produk kepada konsumen, melainkan bagaimana pihak konsumen ini dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan laba dari apa yang diberikan dari pihak konsumen tadi. Oleh karena itu, peranan pemasaran di sini adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior ataupun nilai yang lebih gitu kan, menetapkan harga yang menarik gitu, dengan mendapatkan produk yang bagus, harga menarik, dan mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan dengan misalnya dengan menggunakan iklan ataupun kita tahu bahwa sekarang tuh lebih banyak kita membuka HP kan, jadi bisa mendapatkan iklan-iklan itu dari sosmed atau apa. Itu adalah salah satu cara pemasaran yang baik di zaman era modern saat ini. Oleh karena itu sebagai peranan pemasaran di sini tuh harus ada prinsip bagaimana dapat memuaskan pelanggan dan menciptakan laba. Oleh karena itu inti dari peranan pemasaran. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu dari tujuan pemasaran. Apa saja tujuan pemasaran ini? Yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami pelanggan, bagaimana keinginan pelanggan, produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, oleh karena itu, apabila kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan, nanti pelanggan pun akan mencari pihak yang menjual tersebut gitu kan. Kita dapat menyediakan produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Apabila kita telah menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan dan cocok oleh pelanggan produk ataupun jasa yang kita ciptakan, maka pemasaran ini akan menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli produk ataupun jasa yang kita sediakan. Nah, di sini saya akan membahas poin yang keempat, yaitu arti fungsi manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran di sini adalah suatu usaha merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari adanya koordinir, mengarahkan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengendalikan suatu kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai secara efektif dan efisien gitu kan. Terus dalam fungsi manajemen pemasaran ini ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pasarnya, sehingga dalam manajemen pemasaran ini dapat diketahui apa saja ancamannya dan apa saja peluang yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari manajemen pemasaran tersebut. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran dibahas oleh Anggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai fungsi pemasaran. Nah, jadi bisa teman-teman simak di file yang udah kami kirimkan, di situ makalahnya. Nah, jadi fungsi pemasaran itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama yaitu ada perencanaan pemasaran. Nah, jadi perencanaan itu apa sih? Perencanaan itu adalah hal yang dilakukan di awal untuk mencapai tujuan atau mencapai sesuatu, teman-teman. Nah, jadi di sini ada kebijakannya atau taktiknya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada meniadakan ketidakpastian di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, jadi kita tuh sudah memikirkan kayak gitu, di masa yang akan datang tuh apa sih yang bakalan terjadi, seperti itu udah dimasukkan di dalam perencanaan kita. Nah, yang kedua di situ ada karena tujuan organisasi sudah fokus, maka dengan perencanaan akan menghindari adanya penyimpangan. Jadi seperti itu, udah direncanakan nih karena tujuan kita ada, kita jelas tujuan kita, jadi kita harus meminimalisir penyimpangan tersebut, kayak gitu. Kita udah harus merencanakan itu, kayak gitu. Yang selanjutnya di situ rencana walaupun mahal tetapi ekonomis.
Nah, di situ kita membahas mengenai biaya kayak gitu. Jadi biaya itu juga sudah diperhitungkan ya teman-teman. Jadi sebelum kita melaksanakan sesuatu itu biaya juga sudah diperhitungkan. Nah, jadi yang terakhir adalah rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis kayak gini, bisnis atau merek. Jadi rencana pemasaran itu sudah terinci. Rencana untuk bisnis ini tuh harusnya bagaimana? Itu sudah dipikirkan. Jadi disesuaikan dengan bisnis dan mereknya kayak gitu. Nah, selanjutnya di situ ada implementasi pemasaran. Nah, jadi implementasi pemasaran ini dia tuh tadi kan setelah kita berencana otomatis kita akan mempraktekkan seperti itu. Jadi implementasi ini praktek dari melaksanakan kegiatannya gitu dari perencanaan kita tadi teman-teman. Nah di situ juga bagaimana sih jika seandainya implementasi kita ini pengen sukses seperti itu. Nah yang pertama di situ ada pengorganisasian kegiatan pemasaran. Nah pengorganisasian ini teman-teman dia lebih ke tanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi disesuaikan seperti itu agar dia mampu dan dia bertanggung jawab apa yang telah diberi tanggung jawabnya tersebut seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pengarahan kegiatan pemasaran. Nah, pengarahan ini jadi sebelum kita terjun untuk memasarkan itu kita dibekalin pengarahan dulu. Contohnya kita seperti dikasih motivasi dulu, kita dikasih pelatihan, kita dikasih seminar, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, supaya nanti apa yang kita kerjakan itu sesuai seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya di situ ada pengkoordinasi kegiatan pemasaran. Nah, pengkoordinasi kegiatan pemasaran ini contohnya seperti ini, untuk melakukan kegiatan ini dikoordinasi juga. Jadi umpamanya deadline hari ini tanggal segini kita mengadakan kegiatan ini. Nah, seperti itu. Jadi dikoordinasi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengendalian atau evaluasi. Itu adalah hal yang terakhir setelah kita berencana, setelah kita mengimplementasikan adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu biasanya dilakukan dengan cara umpamanya seperti pemeriksaan seperti itu. Kita bandingkan kinerja sekarang dengan yang kemarin bagaimana. Nanti setelah itu teman-teman kita dikasih pengarahan lagi untuk lebih baiknya seperti apa. Oke, baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Syadi dari kelompok 3 Strategi Pemasaran akan melanjutkan pembahasan tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Nah, pemasaran itu dimulai dari pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Nah, dalam lingkungan ini ada konsep-konsep yang harus diperhatikan dalam pemasaran. Nah, yang pertama itu ada orientasi pelanggan. Yang kedua ada koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Yang ketiga ada pencapaian tujuan kinerja organisasi. Orientasi pasar merupakan pola dari nilai dan kepercayaan yang membantu individu untuk dapat memenuhi dan memahami fungsi dari organisasi berdasarkan asas norma-norma tertentu. Nah, di dalam orientasi pasar ini terbagi dalam 3 dimensi, yaitu orientasi pada pelanggan, pembagian informasi pasar, serta koordinasi antar fungsi dalam perusahaan, yang keputusannya itu akan bermuara pada fokus jangka panjang dan peningkatan keuntungan. Nah, selanjutnya, di dalam orientasi perusahaan terhadap pasar ini, ada beberapa konsep di dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran. Nah, beberapa di antaranya yang pertama, yaitu ada konsep produksi. Nah, di konsep produksi ini ialah konsep yang paling tua dalam dunia bisnis. Dialah yang paling tua. Konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Asumsi bahwa terutama tertarik pada kemudahan menetapkan produk dan harga rendah berlaku paling tidak dalam 2 situasi. Pertama, di permintaan atas produk melebihi penawaran seperti yang ada di negara berkembang, ya, contohnya di Indonesia. Dalam situasi ini konsumen lebih tertarik untuk mendapat produk daripada keistimewaan produk-produk tersebut.
Dan yang kedua, pemasok akan memutus perhatian pada usaha untuk meningkatkan produksi. Nah, situasi kedua yaitu ketika biaya produksi tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar. Nah, yang kedua ada konsep produk. Di dalam pembahasan ini, konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Di sini manajer dalam organisasi berorientasi produk memusatkan perhatian mereka pada usaha-usaha untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakan dalam dunia pemasaran sebagai hasil dalam bersaing. Nah, berdasarkan konsep ini, manajer mengasumsi bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas kinerja suatu produk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada konsep menjual atau penjual. Di sini konsep penjual menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan itu biasanya tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup. Dikarenakan organisasi itu harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Konsep ini mengasumsi bahwa konsumen malas atau enggan melakukan pembelian dan untuk itu harus didorong juga. Diasumsikan untuk memiliki cara penjualan serta peralatan promosi yang sangat efektif untuk merangsang lebih banyak pembelian. Konsep penjualan yang banyak dianut untuk barang yang dicari yaitu barang-barang yang biasanya tidak terpikir oleh pembeli untuk dibeli, macam asuransi, ensiklopedia, dan tanah pemakaman industri-industri. Yang ini telah menyempurnakan berbagai teknik penjualan untuk menentukan calon pembeli dan berusaha keras menjual keunggulan produk mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep pemasaran. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu adalah falsafah bisnis yang menentang tiga konsep di atas. Yang menentang dari tiga konsep tadi. Ada menjual produk. Pemikiran dasarnya itu terwujud pada pertengahan tahun 1950-an. Konsep ini menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi yaitu menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadu kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memusatkan kebutuhan dan keinginan pasar sesuai dengan sasaran yang dicapai. Nah, dalam pembagian konsep-konsep tadi dapat disimpulkan bahwa konsep menjual atau penjualan itu berpusat atau berperhatikan pada kebutuhan penjual. Sementara konsep pemasaran perhatiannya pada kebutuhan penjual serta konsep pemasaran ini pada kebutuhan si pembeli. Nah, selanjutnya konsep menjual atau penjualan sibuk dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produknya sesuai dengan sasaran yang dicapai untuk menjadi uang tunai. Konsep pemasaran bersandar pada 4 pilar, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan profitabilitas. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan lebih dihayati lagi. Hanya itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Daningsi. Di sini saya sebagai penyaji terakhir, penyaji kelima. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, masih tentang konsep pemasaran. Di sini konsep pemasaran memiliki 4 pilar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada pasar sasaran. Pasar sasaran atau target pemasaran. Nah, di sini kita
ketika ingin mendirikan suatu perusahaan akan berhasil jika kita mendefinisikan pasar sasaran dengan cermat dan menyiapkan berbagai program pemasaran yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya yaitu pilar kedua tentang kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kebanyakan kesalahan perusahaan di mana mereka bisa menentukan target pasar mereka, tetapi mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di sini secara umum perusahaan tuh sebenarnya harus menangani pelanggan sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan apa mereka butuhkan. Apabila ini sudah diterapkan, maka konsep pemasaran tadi sudah bisa dikatakan akan bisa masuk ke dunia pemasaran. Perusahaan kita tadi tuh bisa cocok atau mampu bersaing di pasar. Nah, sebelumnya kita harus mengerti bagaimana kebutuhan konsumen. Setidaknya ada 5 jenis kebutuhan konsumen. Yang pertama, itu ada kebutuhan yang diutarakan. Di sini contohnya seperti pelanggan yang menginginkan sebuah mobil yang tidak mahal. Kemudian itu ada kebutuhan nyata. Nah, kebutuhan nyata di sini ialah ketika pelanggan menginginkan sebuah mobil dengan biaya yang biaya belinya yang murah. Selain itu juga biaya operasionalnya juga harus murah. Kemudian itu ada kebutuhan yang tidak diutarakan. Nah, di sini pelanggan sebenarnya ingin penjual yang menjelaskan secara lebih tanpa mereka harus bertanya ini seperti apa. Tapi dengan adanya mereka datang, penjual itu udah harus peka dan tahu apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi mereka tuh tidak ingin mengutarakannya secara langsung. Oke, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan kegembiraan. Nah, kebutuhan kegembiraan ini misalnya seorang pelanggan ingin membeli mobil dengan tujuan untuk memberikan hadiah kepada temannya atau kepada saudaranya. Selanjutnya itu adalah kebutuhan rahasia. Kebutuhan rahasia ini seperti pelanggan ingin dipandang oleh teman-temannya dengan konsumen yang cerdas dan berorientasi kepada nilai. Dan selanjutnya itu ada pemasaran terpadu. Nah, pemasaran terpadu ini akan berjalan apabila terjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap beragam fungsi pemasaran seperti tenaga penjualan, periklanan, manajemen produk, riset pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasaran harus dikoordinasikan dengan baik dengan bagian yang lain di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada poin keempat tentang profitabilitas. Profitabilitas seperti yang kita ketahui berasal dari kata profit. Nah, kita tahu profit itu adalah laba atau keuntungan. Nah, tapi di sini tidak semua perusahaan itu hanya berorientasi kepada pencarian laba atau pencarian keuntungan yang besar. Tetapi mereka lebih mementingkan kepada melaksanakan tugas atau pelayanannya kepada pelanggan dengan baik. Nah, itu suatu nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Nah, kita sebagai perusahaan yang cerdas, ada baiknya kita tidak hanya memandang keuntungan tadi, tetapi kita juga harus memandang lingkungan sekitar kita. Pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar seperti apa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka juga ingin memberikan kepuasan yang lebih dan efisien dari para pesaingnya. Nah, jangan adanya kita
memiliki konsep pemasaran yang berwawasan sosial, kita tuh sebenarnya punya nilai lebih, nilai plus dari para pesaing kita. Seperti salah satunya program yang bisa dilaksanakan tuh adalah CSR. Jadi di sana perusahaan memberikan bantuan kepada lingkungannya dengan cara kayak bantuan sosial, pelatihan sosial kepada lingkungan masyarakat sekitar, kemudian bantuan kesehatan dan bantuan lain-lain. Nah, ini tadi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkungan perusahaan. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.